Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel saya, DT Kreatif. Oke, kali ini saya akan berbagi lagi. Saya akan membuat cetakan batako seperti ini ya. Jadi modelnya seperti ini. Jadi cetakan batako ini menggunakan engsel seperti ini. Dan siku sebagai profilnya. Oke, teman-teman. Ingin tahu bagaimana cara pembuatannya cetakan batako seperti ini? Sebelum itu silahkan klik tombol subscribe-nya di bawah ini. Dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasinya agar tidak kelewatan video-video dari saya berikutnya. Oke, langsung saja intro sih. Oke, jadi bahan yang diperlukan siku ya. Ini besi siku sebagai profilnya. Plas strip berukuran kurang lebihnya 4 cm. Jadi ini bahan intinya. Platnya, berhubung plat yang saya gunakan ini tipis, jadi saya menambahkan plas strip seperti ini. Nanti saya akan tempel seperti ini ya. Saya akan tempel seperti ini supaya dia jadi lebih kuat. Dan ini untuk bagian dalamnya yang akan dipasang engsel. Ini untuk bagian pinggir-pinggirnya ya. Langsung saja ke proses perakitan. Untuk proses pertama saya akan membuat cetakan bagian dalamnya. Jadi ini bagian plat yang akan saya pasang engsel. Di daerah saya biasa disebut kupu-kupunya ya teman-teman. Jadi bagian ini bagian yang paling menentukan hasil jadi batakonya. Untuk itu di sini saya pastikan semua ukuran dan sikunya itu pas dan presisi ya. Setelah itu saya akan memasang engselnya di sudut bagian luar seperti ini ya. Saya beri tanda untuk lubang coakan. Ini hasil setelah dicoak. Untuk pemasangan engselnya, bagian engsel yang ada tonjolannya seperti ini saya pasang masuk ke coakan agar sudut bagian luar tetap rata. Langsung kancing las ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin membuat cetakan seperti ini tidak diharuskan membuat bagian dalam cetakannya terlebih dahulu ya teman-teman. Kalian juga bisa membuat bagian luar cetakannya, jadi bagian dalam cetakan tinggal mengikuti ukurannya. Tinggal kita pilih saja mana yang lebih mudah ya teman-teman. Oke, setelah itu saya pasang sikunya sebagai profil batakonya nanti. Teman-teman juga bisa mengganti siku ini dengan pipa yang dibelah dua ya. Ini hasil setelah saya memasang sikunya. Sekarang masuk ke tahap kedua, perakitan bagian luar cetakannya. Sebelum saya merakit plat yang lebar ini, akan saya beri les terlebih dahulu seperti ini. Karena plat yang saya gunakan ini tipis, jadi saya beri tambahan les supaya lebih kuat dan tidak renggang saat digunakan ya. Masuk ke tahap perakitannya. Sebelumnya saya bersihkan siku-siku cetakan bagian dalamnya seperti ini. Karena cetakan yang bagian dalam ini akan saya jadikan patokan ukuran untuk plat cetakan bagian luar seperti ini ya teman-teman.
Bagaimana cara perakitannya, langsung simak videonya. Pastikan semua sudah pas, lalu las full bagian luar cetakan. Jika plat bagian dalam masih seret atau susah ditarik, tinggal kita kikis sedikit sampai dirasa cukup mudah jika kita tarik keluar dan masuk ya. Selanjutnya saya memasang bagian landasan atau kaki cetakan ya teman-teman. Jadi untuk bagian landasan, plat yang digunakan itu semakin tebal semakin baik. Oke, semua sudah terpasang dan tinggal saya haluskan supaya lebih rapi. Ini hasil sudah saya haluskan, kemudian saya cat lagi keluar masuk plat bagian dalamnya. Oke, di sini sudah tidak seret lagi dan sudah pas ya teman-teman. Selanjutnya tutup lubang bagian atas siku, las full, jangan sampai ada bocor ya teman-teman. Berikutnya saya akan beri pegangan atau kupingan seperti ini. Sebelum itu saya kowak bagian pinggir kanan dan kiri sesuai ketebalan plat yang akan digunakan untuk pegangannya. Jadi posisi pegangannya itu tetap rata pada bagian sisi atasnya. Setelah itu langsung saya pasang pegangannya seperti ini. Saya tas full dan saya pastikan ini benar-benar kuat. Kemudian saya ratakan dengan gerinda pada bagian ini, pastikan benar-benar halus dan rata ya teman-teman. Selanjutnya saya siku kembali bagian dalam cetakannya. Nah, di sini saya menemukan bagian yang belum siku, jadi untuk bagian ini tinggal saya tambahkan seperti ini sebagai gancelnya. Untuk mencari titik sikunya tinggal saya sesuaikan ketebalannya ya teman-teman. Ini sudah siku dan pas, sudah sesuai yang saya harapkan. Kemudian saya beri lubang pada bagian tengah ini. Untuk ukuran lubang disesuaikan, yang penting jari telunjuk bisa masuk ya teman-teman. Selanjutnya saya memasang pegangannya.
Di sini saya ambil ukuran pas setengah cetakannya. Tinggal saya pasang seperti ini. Ini saya hanya menggunakan pipa dan plat yang sedikit lebih tebal ya. Dan ini sudah jadi ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan tes cetakan ini bagaimana hasil batakonya. Di sini untuk tes saya hanya menggunakan pasir biasa yang belum dicampur semen ya teman-teman. Jadi ini cuman untuk mengetahui hasil jadi dari cetakan batakonya. Dan inilah hasil batakonya. Benar-benar pas untuk ukurannya, semua sudah presisi, setiap sudut juga sudah siku. Hasil yang cukup memuaskan ya teman-teman. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.